Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di sini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Ya, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa waktu terakhir memang kita disuguhi dengan berita-berita yang mengagetkan, ya, yang membuat kita miris mendengarkannya, teman-teman, karena banyak sekali terjadi yang namanya penolakan pembangunan gereja, pembubaran ibadah yang sedang berlangsung, dan juga penyegelan rumah ibadah yang dimana terakhir ini dilakukan oleh seorang Ibu Anne Ratna Mustika yang adalah Bupati Purwakarta, ya. Dan pada video saya kali ini saya justru membagikan kepada kita semua, teman-teman, bagaimana jemaat Kristen Katolik yang ada di Cikarang yang sudah menanti-nantikan begitu lama izin mendirikan bangunan, ya, IMB. Dan akhirnya pada tahun 2023 ini apa yang mereka nanti-nantikan itu akhirnya mereka mendapatkannya juga, teman-teman. Wow, sangat luar biasa ya, teman-teman, ya. Karena ya saya pikir tentunya soal IMB di kota-kota besar, ya, khususnya di daerah-daerah yang diklaim sebagai mayoritas muslim itu sulit sekali, teman-teman, ya. Karena ya tentunya karena SKB 2 Menteri, ya. Kenapa? Karena SKB 2 Menteri itu mengharuskan harus ada 90 jemaat dewasa, lalu kemudian harus ada 60 orang, ya, yang memberikan dukungan untuk pembangunan gedung gereja tersebut. Nah, artinya kalaupun sudah ada 90 jemaat, tetapi kalau misalnya masyarakat yang ada di sekitar itu tidak mendukung untuk membangun gereja di sana, maka ya sudah pasti bahwa sampai kapanpun IMB tidak akan mereka terima. Tetapi puji syukur akhirnya umat Katolik yang ada di Cikarang, apa yang mereka nantikan itu akhirnya mereka dapatkan juga di tahun 2023 ini. Seperti sebuah berita yang saya lansir dari situs kompas.com dengan sebuah judul, "Saat umat Katolik di Cikarang kantongi izin pembangunan gereja usai penantian panjang." Ya, ini luar biasa sekali, ya. Sampai mereka menanti ini 18 tahun loh, teman-teman. Ya, 18 tahun. Sungguh ya sesuatu pekerjaan yang membosankan sebenarnya. Oke, ya, kita akan bacakan saja. Umat Katolik Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa di kawasan Lipo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya mendapatkan izin pembangunan gereja. Puji Tuhan, ya. Dokumen perizinan pembangunan gereja Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil, kepada Kepala Pastor Teresa Cikarang, yaitu Romo Antonius Suhardi, antara PR di Aula Gereja Ibu Teresa selama Selasa, teman-teman, ya, 11 April 2023 siang, ya. Kita akan bacakan. "Hari ini kami serahkan izin pembangunan gereja yang selama ini tertahan," ujarnya dikutip dari kompas.id. "Masalahnya ada di masalah teknis yang terlalu lama tidak terambil keputusan yang seharusnya." Ini disampaikan langsung oleh Pak Gubernur, ya, yaitu Pak Ridwan Kamil, ya, yang biasa disebut atau disapa dengan Emil, ya. Sebagai informasi, proses administrasi pembangunan gereja Ibu Teresa telah dimulai dari 2007. Wah, ini bayangkan, teman-teman, ya. Ini proses pengajuan administrasi atau untuk mendapatkan IMB ini sudah dilakukan sejak 2007, ya. Artinya 2017 sudah 10 tahun ditambah sampai 2023 ini berarti ya ada sekitar 18 tahun atau 16 tahun, teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali ya lamanya, ya.
Oke, kita akan melihat ya. Ini dia. Kemudian proses perizinan pembangunan rumah ibadah gereja Ibu Teresa sebenarnya sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama pada 2012 ya. Namun proses itu tak kunjung selesai hingga 2021. Hingga akhirnya proses perizinan kembali berjalan, lalu kemudian rampung di tahun 2023. Emil mengapresiasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bekasi, terutama penjabat Bupati Bekasi yaitu Pak Dhani Ramdan yang mampu menyelesaikan persoalan izin pembangunan gereja yang tersendat selama belasan tahun tersebut. Ya, ia pun berpesan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat agar memiliki komitmen yang sama dalam melayani pembangunan rumah ibadah di wilayah masing-masing. Nah, ini luar biasa. Jadi seorang bupati Bekasi ya, Bekasi yaitu Pak Dhani Ramdan perlu diapresiasi teman-teman, karena ini adalah salah satu bupati yang ada di Jawa Barat yang akhirnya bisa diajak untuk berkomunikasi ya, untuk memberikan izin pembangunan gereja atau rumah ibadah di wilayahnya. Coba kita bayangkan seperti apa yang dilakukan di Cileungsi, maksud saya di Majah, lalu ada juga barusan terjadi di Purwakarta ya, bupatinya sendiri malah yang menyegel teman-teman. Ya, jadi ini kita sangat sayangkan sekali, karena yang kita rindukan itu sebenarnya bahwa kepala daerah itu memberikan solusi ya, bagaimana agar mereka yang tidak mempunyai rumah ibadah bisa segera mendapatkan yang namanya rumah ibadah. Dan memang ini sulit sekali teman-teman. Selama SKB 2 Menteri atau peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tidak dicabut, maka berkali-kali saya sampaikan dan kali ini saya sampaikan kembali bahwa sangat sulit sekali ya untuk mereka yang minoritas mendapatkan IMB untuk membangun rumah ibadah mereka. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa sekalipun mereka sudah ada 90 orang jemaat, tetapi kalau misalnya masyarakat yang ada di sekitar tidak memberikan dukungan untuk rumah ibadah dibangun di dekat rumah mereka atau di lingkungan mereka, maka itu sama saja. Artinya bahwa sampai kapanpun mereka tidak akan bisa mendirikan bangunan gereja mereka. Jadi sebenarnya solusi satu-satunya ya agar tidak ada kesulitan untuk mendapatkan yang namanya izin mendirikan bangunan ini, apalagi untuk membangun rumah ibadah, yaitu SKB 2 Menteri itu harus segera dicabut. Karena kalau tidak, maka tetap saja akan terjadi yang namanya pelarangan ibadah, penolakan pembangunan gereja, pembubaran ibadah yang sedang berlangsung. Ya, pasti akan terjadi. Sebab itu sebenarnya ayolah, kalau boleh Pak Yakut ya, sebagai Menteri Agama, Bapak pernah berjanji untuk mencabut SKB 2 Menteri ini. Kapan ya? Kapan akan ditindaklanjuti? Karena jelas-jelas ini sangat membuat yang minoritas ya sulit untuk mendirikan rumah ibadah. Apalagi di daerah Jawa Barat ini yang memang diklaim sebagai mayoritas muslim. Dan kita lihat memang banyak sekali terjadi pelarangan ibadah baik di saat Natal apalagi ya kan. Nah ini tentunya kita tidak menginginkan kalau hal yang seperti ini terus terulang dan terus terjadi ya di berbagai daerah. Sebab itu ya mau tidak mau ini solusi yang paling ampuh lah ya. Solusi paling ampuh yaitu mencabut SKB 2 Menteri. Oke, kita akan bacakan sampai selesai. Ini dia ya yang dikatakan oleh Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil. Setiap rumah ibadah yang sudah lengkap syarat perizinannya tidak seharusnya dipersulit apalagi diabaikan. Ya, tentunya itu yang kita harapkan teman-teman. Oke, jadi kita melihat di sini kegembiraan tentunya yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Cikarang, khususnya umat Katolik yang belasan tahun menantikan IMB untuk membangun gereja mereka. Ya, saya percaya bahwa
kegembiraan, sukacita yang mereka rasakan saat ini begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Dan saya pikir apresiasi harus disampaikan, harus diberikan kepada Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, dan juga kepada Pak Bupati Bekasi, yaitu Pak Ramdan tadi teman-teman ya, Dhani Ramdan ya, sebagai kepala daerah yang bisa memberikan solusi bagi warga yang ada di wilayahnya teman-teman ya. Jangan kita justru meniru dengan apa yang terjadi di Cilegon ya, wali kota Cilegon yang waktu itu pernah menandatangani petisi untuk menolak pembangunan gereja di sana ya kan, di wilayah sendiri teman-teman ya. Lalu kemudian yang terakhir ada Ibu Ane Ratna Mustika yang akhirnya juga turun tangan untuk menyegel gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS yang ada di Purwakarta ya, yang kita melihat malah semakin viral. Tadi siang atau tadi pagi saya sudah bagikan bahwa ya, setelah viral itu soal penyegelan gereja GKPS Purwakarta, justru yang makin viral itu sekarang adalah videonya Ibu Bupati ketika justru berjoget di tempat hiburan. Karena ini sangat berbanding terbalik teman-teman ya. Dia menyegel gereja yang adalah rumah ibadah, tempat untuk memuji Tuhan ya. Seakan-akan dia benci dengan rumah ibadah ya. Mungkin karena itu rumah ibadah yang tidak seiman dengan dia, tetapi dia malah suka untuk berjoget di tempat ya, tentunya tempat hiburan. Kalau itu bukan tempat hiburan, nggak mungkin dong ada musik di sana ya kan, untuk berjoget dan sebagainya. Nah, sebab itu ya, terima kasih Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, dan terima kasih juga tentunya harus disampaikan kepada Pak Bupati Bekasi yaitu Pak Dhani Ramdan atas solusi yang telah diberikan kepada warga atau umat Katolik yang ada di Cikarang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. NKRI harga mati.